Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, selalu bersemangat, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi baru, tentang substansi genetika. Di video kita lihat ada substansi genetika 1, karena kita merencanakan ada substansi genetika 2. Jadi satu materi kita bagi dalam 2 pertemuan saja. Nah, anak-anak sekalian, ini materinya sebenarnya nanti kalau disambungkan dengan materi tentang kemarin, tentang katabolisme dan anabolisme. Tapi nanti terakhir di substansi genetika 2 ya. Apa kaitannya nanti kita sambungkan. Nah, di sini substansi genetika itu nanti kita akan membahas diantaranya tentang DNA. DNA digambarkan kalau diilustrasikan bentuknya seperti ini, seperti pita yang dipilin atau dipelintir gitu ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana DNA itu bisa terbentuk atau juga ada pembentukan RNA dan nyambung juga ke pembentukan protein. Nah, protein itu salah satunya enzim. Nah, begitu kan, jadi agak nyambung. Enzim, ternyata enzim itu kan protein. Kemudian proteinnya itu dibuat di sitoplasma, di ribosom. Nah, ribosomnya itu bagaimana dia bisa membentuk protein itu atas perintah DNA. Nah, begitu nyambungnya begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu materinya. Kedudukan kromosom, DNA, RNA, alel, dan gen. Itu seperti apa gitu ya. Nah, ini ada sebuah sel yang di dalamnya terdapat nukleus. Di dalam nukleus atau inti sel itu terdapat kromosom. Ya, bentuknya yang mewakili salah satunya seperti huruf X ini. Nah, di dalam kromosom itu terdapat DNA. DNA panjang, ya seperti yang digambarkan seperti pita tadi. Nah, di dalam DNA terdapat gen. Sehingga kalau ditanyakan di mana kalau tanya kromosom, kromosom itu letaknya di dalam inti sel. Di manakah letaknya DNA? Ada di dalam kromosom. Di manakah letaknya gen? Ada di bagian dari DNA. Seperti itu. Ini lebih jelas lagi. Ya, kromosom yang tadi digambarkan seperti huruf X, sebagiannya kemudian di zoom. Di zoom jadi seperti ini, jadi gulungan kromosom. Kemudian sebagian dari gulungan kromosom ini di zoom lagi, menjadi gambar yang seperti ini, namanya kromatin. Kemudian dari sebagian kromatin ini di zoom lagi menjadi seperti apa nih? Seperti sosis dengan mie. Ya. Kemudian bagian mie-nya ini namanya DNA, bagian sosisnya ini namanya protein atau histon. Nah, rangkaian ini namanya nukleosom. Kembali ke DNA. DNA itu kalau diuraikan lagi tadi seperti pita ada 2 ya, double helix ya. Ada 2 pita sebenarnya begitu. Nanti secara struktur kita bahas lebih lanjut lagi untuk DNA-nya. Masih tentang kromosom, ini kromosom manusia. Kromosom manusia itu jumlahnya ada 46 buah atau 23 pasang. Dan pada tampilannya itu biasanya diurutkan dari kromosom nomor 1 sampai kromosom ke-23. Urutan ini berdasarkan pada besarnya, pada warnanya, dan sama bentuknya. Kromosom nomor 1 ini ada 2, namanya ini kromosom yang homolog, ya, yang sama. Nomor 2 juga relatif sama, dan seterusnya, sampai ke kromosom ke-22. Kromosom ke-23 itu pilihan. Kalau laki-laki, ini yang diwarnain apa ini? Oranye. Kalau perempuan, yang ini. Jadi, kromosom 22 laki-laki, kromosom nomor 1 sampai 22 laki-laki dan perempuan sama. Kemudian kromosom ke-23-nya kalau perempuan yang ini, kalau laki-laki yang di blok oranye seperti ini. Ini tampilan yang lain, kromosom yang diperlihatkan di bawah mikroskop, tampilannya seperti ini. Dan ini tidak dapat dilihat pada semua sel. Ya, karena
ada sel yang jumlah kromosomnya terlalu sedikit sehingga susah dilihat, ataupun pada fase yang tidak tepat. Jadi hanya fase metafase, nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk yang bisa dilihat kromosomnya. Ini gambar ilustrasi yang lain yang ada pola warnanya seperti kromosom pada aslinya begitu. Kita lanjut kepada bagian-bagian kromosom. Bagian kromosom ini salah satu yang mewakili, sekali lagi bentuknya mirip huruf X. Bagian-bagian kromosom secara singkat ada namanya kromatid. Yang nomor 1, kromatid atau lengan kromosom. Ini lengan, ada 4 lengan. Kemudian ada sentromer. Sentromer itu tidak selalu di tengah ya, walaupun kata dasarnya mungkin dari center, tapi tidak selalu di tengah. Tapi ini pada pelekukan atau melekuk. Kemudian nomor 3 dan 4 itu lengan atau kromatid juga. Tapi ada lengan yang panjang, ada lengan yang pendek. Atau kromatid panjang, kromatid pendek. Nah, kromosom itu sebenarnya struktur padat. Jadi sebenarnya kalau dia tidak dalam rangka mau membelah, kromosom itu seperti terurai. Maka kalau terurai dalam nukleus dia nggak kelihatan. Ketika mau membelah, dia memadat. Disitulah kemudian baru terlihat karena memadat mengumpul, maka kelihatanlah dia sebagai sebuah kromosom. Ada 2 komponen, yaitu protein dan DNA. Tadi ya dikemas jadi nukleosom. Nanti kita lihat lagi. Struktur pada kromosom hanya dapat dilihat pada fase metafase pada pembelahan sel. Jadi setelah substansi genetika, materi substansi genetika, nanti kita akan belajar tentang pembelahan sel. Nah, ketika pembelahan sel, nanti kita akan ketemu beberapa fase atau tahapan pembelahan sel, diantaranya adalah metafase, di mana di sini kromosom akan terlihat sangat jelas. Terlihat sangat jelas di sini masih menggunakan alat mikroskop, ya, bukan dengan mata telanjang. Berikutnya, kromosom itu terdapat di dalam inti sel atau nukleus, dan kromosom itu tersusun dari benang-benang kromatin yang halus. Kita lihat berikutnya, untaian DNA dipintal pada suatu set protein yang tadi diibaratkan seperti sosis dan mie tadi menjadi bagian yang disebut sebagai nukleosom. Kemudian beberapa nukleosom atau unit-unit nukleosom membentuk benang-benang yang disebut sebagai solenoid. Kemudian dari banyak solenoid nanti mengumpul lagi menjadi benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin tersusun membentuk kromosom. Nah, ini seperti ini nih, DNA. Ini DNA yang tadi seperti pita, ini dikemas bersama dengan histon atau protein. Ini namanya nukleosom. Kemudian nukleosom ini memadat membentuk solenoid, dan solenoid nanti memadat lagi membentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin memadat membentuk kromosom. Baru kelihatan seperti huruf seperti huruf X. Bagian-bagian kromosom, pertama kromomer, yaitu struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi materi kromatin. Kemudian ada sentromer, bagian lekukan atau kontriksi di daerah pertengahan kromosom. Kemudian ada satelit, bagian kromosom yang berbentuk bulatan, letaknya di ujung kromatid. Dan telomer, ada daerah terujung dari kromosom yang berfungsi menjaga stabilitas agar DNA-nya tidak terurai. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Bagian A itu namanya telomer, kemudian bagian B itu namanya kontriksi sekunder, kemudian bagian C namanya satelit, bagian D namanya kontriksi primer atau disebut sebagai sentromer, dan bagian E ada 2 ya, lengan kromatid. Ini E yang di sini ini yang lengan panjang, yang di sini yang lengan pendek. Kemudian ini ada gambar satu kromosom tanpa replikasi. Kemudian setelah replikasi nanti menjadi 2 dan ada sentromernya. Ini gambar aslinya seperti ini.
Ini disebut sebagai kromatid 1 dan ini kromatid kembarannya. Nah, ini sekali lagi tampilan satu set kromosom manusia ya, 23 dari nomor 1 sampai nomor 23. Satu set ini namanya kariotip. Jadi kalau kromosomnya 43 pasang itu untuk manusia, kalau hewan lain kromosomnya bisa lebih bisa kurang ya. Dan sekali lagi semuanya berpasang-pasangan. Kalau nanti ada misalnya kromosom nomor 1 kok ada 3 kromosom, berarti dia kelainan malah ya. Tidak normal. Atau kromosom nomor sekian hanya satu kromosom, itu juga mengalami kelainan. Berikutnya, macam-macam bentuk kromosom. Ada namanya metasentrik, ini berdasarkan letak sentromernya. Kalau letaknya di tengah kromatid, namanya metasentrik. Kalau letaknya kira-kira tidak di tengah atau setengah dari kromatid yang satu lagi, maka disebut sebagai submetasentrik. Kemudian akrosentrik jika sentromernya lebih dekat ke ujung kromatid, dan telosentrik jika kromosomnya berletak di ujung kromatid. Seperti lengkapnya gambarnya seperti ini. Bagian A itu metasentrik, kemudian B itu akrosentrik ya, lebih dekat ke salah satu ujung. Kemudian yang C submetasentrik, kira-kira lengan yang satu ini separuhnya dari lengan yang lain. Dan yang D sentromernya letaknya di ujung. Next, macam-macam kromosom. Jadi kromosom itu dibedakan menjadi satu autosom, kromosom tubuh yang tidak menentukan jenis kelamin. Jumlahnya pria dan wanita sama. Untuk manusia tadi jumlahnya ada 22 pasang atau 44 buah. Jadi yang kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 22. Berikutnya ada gonosom. Gonosom itu kromosom yang menentukan jenis seksnya. Seks itu jenis kelamin ya. Jadi ada di kromosom nomor 23. Kalau pada pria dilambangkan dengan XY, kalau pada wanita XX. Kemudian tipe dan jumlah kromosom. Setiap sel somatik itu sel tubuh manusia, itu setiap selnya memiliki 46 buah kromosom. Kecuali sel gamet. Sel gamet itu berarti sperma dan ovum untuk manusia, dia hanya punya setengahnya. Jadi kalau di sini 46, nanti kalau sel sperma hanya punya 23 buah kromosom. Kalau ovum juga sama, 23 buah kromosom. Kromosom tersebut dapat tersusun secara berpasang-pasangan, ya, atau disebut sebagai, kalau yang sepasang namanya kromosom homolog. Berikutnya, kromosom yang membentuk pasangan mempunyai panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan yang sama. Kemudian, lokus adalah letak atau posisi gen dalam kromosom. Jelaskan lebih lanjut, terjadinya pasangan kromosom homolog dari kariotip adalah konsekuensi asal-usul seksual. Jadi penjelasannya yang poin kelima ini, jadi kan gamet itu dari sperma ada 23, ovum juga ada 23 kromosomnya. Nanti kalau mereka melakukan sigot, maka jumlahnya kembali ke 46. Dengan demikian, maka kromosom dari suatu spesies itu stabil jumlahnya. Tidak berubah, tidak berkurang dari generasi ke generasi berikutnya. Sperma dan ovum memiliki kromosom tubuh 22 buah dan kromosom seksnya X untuk perempuan. Karena perempuan itu kan XX. Tapi kalau laki-laki mungkin Y, mungkin X. Nah, kromosom yang seperti ini, yang kromosom yang pada ovum dan sperma, itu dinamakan sebagai kromosom haploid. Pada
sel yang lain, sel tubuh pada umumnya, ya, ada 23 pasang, maka disebut sebagai sel diploid. Ini ada beberapa informasi tentang jumlah kromosom pada beberapa jenis hewan. Lalat buah itu kromosomnya cuma 8 atau 4 pasang. Nyamuk ada 6, manusia 46, tadi udah ya. Orangutan 48, simpanse 48, gorila 48 atau 24 pasang. Berikutnya kita bahas tentang gen. Gen itu adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Gen dominan ditulis dengan huruf besar, gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Misalnya begini, karakter tinggi yang dominan itu ditulis dengan T besar, maka karakter pendeknya atau yang resesif ditulis kebalikannya menjadi T kecil. Kemudian ada istilah yang lain, alel. Alel itu variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Kita lihat contohnya saja. Kromosom dan gen. Kromosom mengandung DNA, tadi udah ya. Kemudian total informasi genetik yang disimpan dalam DNA suatu sel disebut sebagai genom. Genom DNA tersusun atas gen-gen. Ya, jadi gen itu letaknya ada di DNA. Satu gen mengandung satu unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati. Gen merupakan fragmen DNA di dalam kromosom. Nah, ini kalau dengan gambar mudah-mudahan lebih jelas lagi. Letak dan simbol gen. Letak suatu gen di dalam kromosom disebut sebagai lokus. Kemudian dianalogikan, diumpamakan seperti manik-manik yang berjejer pada seutas benang. Ini kromosom yang panjang ke atas dan panjang ke bawah, ini namanya dianggap sebagai gambar kromosom. Kemudian ini pada sel diploid memiliki 2 lokus untuk setiap karakter. Ya, misalnya begini, ini karakter tentang A. Pada kromosom yang pertama lokusnya di sini. Kemudian B di sini, C di sini, di sini. Maka mereka punya pasangan pada lokus yang sejajar. Pasangannya, misalnya A kecil, pasangannya A besar ini, kemudian B ini juga punya pasangan, B kecil, C ini juga punya pasangan, C kecil, D ini juga punya pasangan, namanya D. Ini berarti mereka D besar dan D kecil itu terletak pada lokus yang sama. Ya. Ini gen dominan, ini gen resesif. Bisa nggak sama-sama dominan? Bisa saja. Misalnya ini D besar, ini D besar. Maka dua-duanya sama-sama gen dominan. Bisa juga dua-duanya kecil, maka dua-duanya gen resesif. Nah, ini letaknya gen itu di sini gitu ya, menjelaskannya. Dan ini yang panjang ini kromosomnya. Kemudian letak dan simbol. Homozigot dominan, homozigot, homo itu sama, dominan berarti dilambangkan dengan huruf besar. Contohnya M besar, M besar. Kemudian homozigot resesif, ya sama tapi dua-duanya resesif, maka M kecil, M kecil. Berarti ada satu lagi namanya heterozigot, itu buah manis. Misalnya M besar, M kecil. Ini M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, M kecil itu namanya genotip. Sedangkan sifat yang muncul, buah manis, buah asam, ini namanya fenotip. Fenotip sifat yang tampak, itu penyusun genetik dari fenotip. Sekali lagi, kalau dilambangkan dengan huruf seperti ini, namanya genotip. Tapi kalau dia sudah diartikan sebagai sebuah karakter, itu namanya fenotip. Kita lanjut pada struktur DNA.
struktur DNA tadi diibaratkan seperti pita yang berpilin, tapi pitanya ada dua, maka disebut sebagai heliks ganda. Berpilinnya ke arah kanan. Ya. Kemudian DNA itu tersusun dari nukleotida, nukleo ya, ini maaf salah tulis, nukleotida. Nukleotida itu, ya, ini nukleotida itu pasangan atau rangkaian dari beberapa molekul. Satu nukleotida itu tersusun dari satu basa nitrogen, satu gugus fosfat, satu gugus deoksiribosa. Deoksiribosa itu jenis gula ya. Ada gugus gula, ada gugus fosfat, ada gugus basa nitrogen. Nah, kalau struktur kimianya digambarkan seperti ini, ada struktur gugus fosfat, kemudian ada gugus gula, ada gugus basa. Untuk basa nitrogennya sendiri, ini terjadi dari basa purin dan basa pirimidin. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa tanya ke guru kimia. Ya. Untuk basa purin itu ada dua jenis, ada adenin dan guanin. Untuk basa pirimidin ada jenisnya ada sitosin dan timin. Ini kalau kalian bingung bisa disingkat PUAG, PUAG. Kalau ini persiti, PUAG dan persiti. Nah, kalau adenin itu dilambangkan dengan huruf A, guanin dengan huruf G, sitosin ini kadang-kadang pakai huruf S, kadang-kadang pakai huruf C, kemudian timin pakai huruf T. Nah, ada nukleotida, ada nukleosida. Coba kita lihat strukturnya. Apa yang beda? Nukleotida tadi kan tersusun dari gugus fosfat, gugus gula, dan gugus basa nitrogen. Sedangkan nukleosida itu hanya ada gugus gula dan gugus basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ya. Nah, untuk hari ini mungkin cukup materinya. Ini masih materi dasar, belum sampai ke inti. Yang inti-inti justru ada di substansi genetika 2. Jadi minggu depan untuk melangkah ke materi minggu depan, materi dasar ini harus dikuasai dulu. Oleh karena itu, ketika kita akan menguasai, kita uji dulu kemampuan kita seperti apa lewat tugas pekan ini dengan Google Form kelas 12 IPA 1 dengan alamat ini sampai 12 MIPA 7 sampai dengan alamat ini juga. Nah, seperti biasa, linknya ini kita password untuk keamanan dan kenyamanan. Maka passwordnya silahkan dilihat di tugas di My School. Ya. Mudah-mudahan nilainya bagus dan jangan lupa dikirimnya sesuai dengan jadwal biologi, jadwal BDR biologi. Oke, semoga bermanfaat dan saya ulangi lagi, ini materi dasar untuk melangkah ke substansi genetika 2. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.